Hai Sobat Sonora, jumpa lagi di YouTube channel Sonora Bali Official. Dan kita masuk di segmen Ruang Gizi. Dan tentunya ada topik kita bahas tentunya hari ini Sobat Sonora, bahaya minyak goreng bekas terhadap kesehatan. Pastinya saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada narasumber yang kami hadirkan untuk ajak ngobrol. Ada Bapak Dr. Badrul Tamam, STP M Biotek. Halo Pak, apa kabar? Baik. Sehat Pak ya? Baik, sehat walafiat. Oke, kita ngomongin bahaya minyak goreng bekas terhadap kesehatan. Ini kan boleh dikatakan walaupun sering diperbincangkan di masyarakat, tapi tidak sedikit juga yang masih tetap menggunakan yang namanya minyak goreng bekas, bahkan sudah digunakan berkali-kali gitu. Betul. Ya Pak ya. Tapi sebelum ke sana mungkin kita bahas minyaknya dulu gitu kali ya. Ini sebenarnya kalau kita konsumsi minyak yang tidak bekas dulu gitu, ini ada manfaatnya nggak sih sebenarnya untuk tubuh kita atau seperti apa? Ya. Jadi minyak goreng itu sebenarnya kan di dalam pengolahan makanan sangat berperan untuk mengubah makanan yang mentah menjadi makanan yang matang, ya kan, melalui proses penghantaran panas gitu kan. Jadi rasa makanan itu menjadi lebih gurih, ya kan, karena memang ada unsur lemaknya. Kemudian di dalam aspek gizi ternyata minyak itu memberikan subsidi 9 kalori per gramnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi minyak itu 1 mili, itu akan mendapatkan 9 kalori dalam tubuh kita. 1 milinya. 1 mili. Itu lebih besar dibandingkan kita mengkonsumsi makanan dari sumber protein atau karbohidrat yang hanya menyediakan 4 kalori saja. Sehingga kalau kita mengkonsumsi makanan yang berminyak, itu kalorinya lebih tinggi dibandingkan makanan yang tanpa minyak gitu. Oke, tapi kalau misalnya berapa sih sebenarnya kebutuhan kita boleh banyaknya konsumsi minyak ini dalam sehari gitu Pak, ini dalam tubuh kita? Ya, kalau dalam menggoreng itu biasanya kita hanya cukup 5 mili saja, 5 gram saja. Jadi tergantung dari jumlah yang digoreng. Ya maksimal 20 sampai 25 gram saja. Oke. Nah kalau kita lihat di masyarakat nih Pak, ngomongin minyak gitu kan, minyak goreng ini kan banyak banget ya jenis minyak ini ya. Ini bisa dicerita ke sahabat Sonora, sebenarnya ada jenis minyak apa aja dan yang mungkin paling direkomendasikan lah untuk kita konsumsi setiap harinya, seperti itu minyak apa? Ya, minyak itu sebenarnya dikategorikan menjadi 2 jenis kategori ya secara umum ya. Mungkin minyak dari yang berasal dari unsur hewani dan juga dari unsur nabati ya. Kalau yang hewani mungkin dari hewan-hewan yang kita kenal ya, mungkin ada dari minyak babi gitu misalnya, ada gitu ya. Minyak kemudian dari hewan yang lain ya, yang diekstrak dan sebagainya. Tapi yang sekarang kan lebih banyak di pasaran itu minyak nabati ya. Ada kelapa sawit ya kan, minyak kelapa gitu, kemudian minyak kedelai, kemudian minyak dari biji matahari ya, minyak kemiri ya, kemudian minyak zaitun dan sebagainya. Nah, memang dari masing-masing bahan itu akan berbeda itu struktur kimia dari asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh yang dimilikinya. Kalau yang unsur hewani itu asam lemak jenuhnya lebih tinggi dibandingkan yang nabati. Sedangkan yang nabati asam lemak tidak jenuhnya itu lebih tinggi dibandingkan yang dari hewani. Ya, istilah-istilah asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh. Nah, ini terkait dengan kondisi di dalam tubuh kita ya, itu strukturnya di dalam bahan kimia di dalam lemak atau minyak tersebut. Oke, berarti kan ada kandungannya lemak jenuh dan tak jenuh ini gitu ya Pak ya. Tapi berarti yang paling bagus yang mana nih, yang tak jenuh atau yang jenuh nih sebenarnya? Nah, kalau di dalam tubuh ternyata asam lemak tidak jenuh itu akan memiliki peran menurunkan kolesterol ya, di dalam tak jenuh. Iya. Dia memiliki efek yang sangat baik ya, menurunkan kolesterol jahat gitu misalnya. Nah, kemudian di dalam tubuh juga yang namanya asam lemak tidak jenuh itu semacam linolenat gitu ya, arachidonat gitu ya, itu ternyata baik untuk pertumbuhan sel-sel otak ya.
khususnya pada anak-anak kita. Ya, pada usia sejak bayi gitu ya. Ketika anak-anak diberikan asam-asam lemak tidak jenuh ini, yang biasa juga kita kenal dengan omega 3 ya, gitu ya. Itu asam lemak tidak jenuh itu omega itu. Nah, itu baik untuk kesehatan pertumbuhan otak. Sehingga anak-anak menjadi lebih cerdas. Oke. Nah, sekarang kita balik ke topik kita ya Pak ya, bahaya minyak goreng bekas terhadap kesehatan. Minyak goreng bekas ini bahayanya apa sih Pak sebenarnya buat kesehatan kita, dan mungkin apakah minyak goreng ini hanya boleh digunakan sekali saja terus langsung kita buang atau gimana, atau seperti apa? Nah, jadi kita harus tahu definisi minyak goreng ya, bekas itu yang seperti apa. Jadi minyak goreng bekas, minyak goreng yang digunakan berulang kali ya, kemudian dan rusak ya, karena komposisi kimia di dalamnya ya, dan tidak layak untuk dikonsumsi ya. Nah, indikatornya apa? Indikatornya minyak goreng bekas itu adalah sebenarnya pada tingginya asam lemak bebas, kemudian peroksida, dan juga nanti muncul radikal bebas. Nah, gitu. Radikal bebas di dalam minyak tersebut. Nah, jadi dari penelitian-penelitian yang dilakukan, ternyata penggunaan minyak 3 sampai 5 itu masih berada pada ambang batas asam lemak bebas ya kurang dari 0,3% itu. Yang 3 maksimal 5 kali gitu ya Pak? Ya, 5 kali maksimal. Kalau sudah di atas itu ternyata sudah membahayakan. Ya, artinya asam lemak bebas yang tinggi, yang itu akan menyebabkan nanti tingginya radikal bebas. Nah, semacam itu. Nah, itu ngaruh ke tubuh kita apa Pak? Seperti itu. Nah, seperti itu, radikal bebas di dalam tubuh namanya juga radikal, itu cepat dia kan. Kemudian bebas dia tidak terikat sehingga dia kemana-mana. Nah, ini akan masuk ke dalam sel kita, kemudian merusak dari sistem genetik kita, yaitu DNA gitu ya. Nah, pada akhirnya nanti kalau sudah sistem genetik ya, itu DNA itu kemudian mengkode sesuatu yang berbeda, maka dia akan menghasilkan luaran protein yang berbeda. Nah, sehingga apa? Yang kita lihat itu adalah tumbuhnya mungkin sel-sel baru yang tidak normal, gitu. Misalnya benjolan, ya, tumor, ya, sampai pada yang mungkin kita kenal yang lebih ganas yaitu cancer ya. Oh, itu bisa juga disebabkan karena penggunaan minyak goreng bekas ini gitu ya? Salah satunya karena ada radikal bebas itu. Oke, berarti ini mungkin jadi perhatian juga ya, terutama buat di rumah juga ya Pak ya. Bukan berarti dengan minyak goreng mahal kita berkali-kali untuk digunakan. Itu ternyata efeknya kemana-mana buat kesehatan kita gitu ya. Betul. Tapi kalau kita melihat Pak, ini kan kalau di rumah mungkin kita bisa lihat sendiri gitu ya. Bagaimana dengan kita yang belanja di luar gitu, dengan membeli makanan yang memang digoreng. Nah, bisa nggak sih sebenarnya kita lihat dari makanan itu, wah kayaknya ini minyaknya minyak bekas nih, ataupun minyak yang sudah berkali-kali dipakai gitu. Ya, jadi memang salah satu ciri fisik yang bisa kita lihat adalah warna ya, warna makanannya. Warna minyak yang digunakan itu bisa mungkin warnanya coklat kegelapan ya. Coklat hitam udah sampai gitu ya. Hitam itu udah berapa kali memakai ya? Kayak udah 12 kali tuh kayaknya ya. Iya. Jadi memang sangat rawan ya. Penggunaan yang berkali-kali ini. Ya, kemudian proses pemanasan juga sangat berpengaruh. Kalau pemanasannya terlalu keras ya, sampai kemudian keluar asap-asap gitu ya. Nah, itu akan merusak dari struktur kimia minyak tersebut. Maka radikal bebas akan semakin cepat terbentuk, semacam itu. Apalagi terus keluar api gitu ya. Nah, itu merusak asam-asam lemak di dalamnya. Menjadi asam lemak bebas dan peroksida dan juga radikal bebas. Oke, berarti saat pemanasan minyak ini juga harus perlu diperhatikan juga Pak ya, nggak boleh terlalu panas gitu ya. Nggak bisa. Oke, baik ya. Gitu, yang sedang-sedang aja ya, agar tidak merusak nih kandungan dari minyak ini gitu ya. Baik, yang terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan buat sahabat Sonora tentang bahaya minyak goreng bekas terhadap kesehatan kita? Silakan Pak. Baik, jadi kita semua sudah lebih paham ya tentang minyak goreng bekas ini.
agar difahami tidak menggunakan minyak itu berulang kali ya, karena nanti akan menjadi rusak. Kemudian mencoba untuk mencari jenis olahan pangan yang lain di luar dari menggoreng begitu ya, menggunakan minyak gitu ya, meminimalkan penggunaan minyak ya. Seperti apa? Seperti mengukus, merebus dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sehat lagi. Bagi para pelaku usaha juga lebih concern terhadap kesehatan ini. Oke, jangan mengutamakan keuntungan ya Pak ya, tapi kesehatan jauh lebih penting ya Pak ya. Iya benar. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Badrut Tamam STP MBioTech sudah berbagi di hari ini. Mudah-mudahan yang kesempatan kita bisa ngobrol ya Pak ya. Sami-sami. Oke Sobat Sonora, tidak obrolan kita tentang bahaya minyak goreng bekas terhadap kesehatan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.